Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di pelatihan Laravel Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang autentikasi user. Autentikasi user yang merupakan proses atau tindakan untuk membuktikan atau menunjukkan sesuatu itu benar, asli atau valid. Dengan adanya autentikasi user nanti menyediakan kontrol akses untuk sistem dengan memeriksa atau melihat apakah nanti user itu cocok dengan yang ada di dalam database atau tidak. Intinya nanti ada login ada login untuk ngecek user atau emailnya dan passwordnya, biasanya seperti itu, dia terdaftar atau terregister atau tidak di dalam database Baik, bagaimana teman-teman membuat autentikasi user di dalam Laravel 8 Ini ada step by stepnya. Pertama kita akan menginstal extension Laravel User Interface, atau di sini disebut dengan Laravel/UI User Interface melalui Composer. Nah, karena kita akan mendownload, maka nanti dipastikan internet kita stabil karena kita akan mendownload sesuatu Baik teman-teman, langsung saja kita download dulu. Kita buka command prompt kita, masuk ke dalam project Laravel kita directory, silakan masuk dulu ke projectnya masing-masing. Project kita di video pelatihan kita adalah Laravel 2. Saya masuk ke situ Saya menggunakan XAMPP, masuk ke projectnya htdocs, change directory sum htdocs Laravel 2. Setelah masuk kita install dengan Composer require Laravel teman-teman user interface /user interface UI Baik, kita install teman-teman, enter. Pastikan koneksi internetnya stabil baik, sedang melakukan proses instalasi. Baik, sudah selesai. Langkah selanjutnya teman-teman, setelah selesai menginstal Laravel UI, selanjutnya adalah kita cek di sini ada ngecek vendornya. Nah, kita lihat dulu vendornya sudah ada atau belum. Di dalam vendor, ini saya close vendor, terus apa teman-teman, Laravel, cek ada atau tidak UI. Nah, di sini sudah ada user interface, ada out backend. Bisa juga teman-teman ngeceknya dengan PHP Artisan UI min help Ini untuk ngetes aja teman-teman sudah ada atau tidak lewat command line apa perintahnya, PHP Artisan UI min help PHP Artisan UI min help teman-teman. Di sini ada penggunaannya, nanti penggunaannya dengan UI, ada tipe-tipenya, help, min H dan seterusnya. Baik, ini teman-teman berarti sudah siap pakai. Nanti preset type-nya bisa berupa Bootstrap, kita Bootstrap bisa Vue, Vue.js atau React Native. Nah, kita teman-teman nanti gunakan Bootstrap. Di sini ada min out, berarti nanti kita akan menginstal authentication UI scaffolding Baik, apa langkah selanjutnya setelah ngecek Langkah selanjutnya adalah teman-teman kita tadi install out-nya PHP Artisan UI menggunakan template Bootstrap tentu saja untuk presentasinya min out PHP Artisan UI. Langkah selanjutnya misalnya
PHP Artisan UI min out ya. Tapi sebelum min out adalah menggunakan presentasi apa? Bootstrap gitu ya. Bootstrap ya. Min out. PHP Artisan UI seperti yang ada di sini, penggunaannya UI untuk install autentikasinya ya nanti menggunakan teman-teman min out, lalu presentnya kita gunakan Bootstrap seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya enter. Oke, kalau sudah teman-teman, untuk installnya dan kompilasinya kita diminta untuk menjalankan perintah npm install ya dan npm ram dev. Nah, dipastikan dulu teman-teman ya, karena ini menggunakan Node.js ya. Ini paketnya Node.js untuk instalasi. Teman-teman di dalam slide diminta ya sudah di operating sistemnya sudah menginstal Node.js ya, karena di dalam software Node.js ini nanti ada perintah untuk menginstal sesuatu ya, mengkompilasinya dengan perintah apa? npm. Ya, silakan yang belum terinstall software Node.js-nya diinstal dulu. Kalau sudah, asumsinya ini sudah terinstall ya software Node.js-nya. Lalu di sini diminta terakhir untuk instalasi dan kompilasinya perintahnya npm install dan npm run dev. Kita jalankan npm install dan npm run dev. Ya, seperti itu perintahnya, di enter. Ini akan di generate ya. Akan di generate nanti misalnya UI-nya ya, terusnya nanti controllernya semuanya sudah di generate. Baik teman-teman, kita tunggu proses install dan kompilasinya ya teman-teman menggunakan perintah npm. Tentu saja menggunakan software Node.js. Baik, apa selanjutnya teman-teman ya, setelah menjalankan perintah npm install dan run dev, kita tunggu. Langkah selanjutnya adalah ngecek ya di controllernya apakah ada controllernya untuk autentikasi ya, kita cek ya teman-teman nanti ya. Lalu di view-nya apakah ada view untuk autentikasi. Jadi semuanya ada kan, MPC ya, model view controller ya. Modelnya nanti kita lakukan migrate ya, tentu saja kita lakukan migrasi. Lalu nanti untuk routingnya teman-teman ketika ingin terautentikasi tambahkan middleware out. Berarti nanti untuk masuk ke halaman pengarang, ke buku dan yang lainnya yang sudah kita buat sebelumnya nanti melalui autentikasi, melalui middleware autentikasi. Nanti teman-teman di web root akan ada out root ya, sama nanti ada contoh ya, sebuah halaman nanti yang menggunakan autentikasi ya. Nama routingnya adalah home. Nanti kita lihat ya teman sama-sama apakah sudah selesai. Kita lihat masih berlangsung teman-teman ya, masih berlangsung. Kita lihat dulu ya. Pertama, apakah di dalam controller app http controller ada out? Ada gitu ya. Baik, nih ada login, ada register dan seterusnya ya. Ini sudah ada. Apakah ya di dalam view ada view out? Kita lihat juga views ya, out ternyata ada juga teman-teman ya. Ada login, ada register dan seterusnya. Lalu teman-teman kita lihat di roots-nya apakah ada yang baru. Nah, ini belum selesai ya, nanti di roots-nya salah buka project teman-teman ya. Salah buka project ya, file, open folder, ini Laravel 8, kita Laravelku ya. Open folder, mohon maaf. htdoc Laravelku. Ya. Sambil menunggu proses instalasi dan kompilasi ya. Baik teman-teman, kita lihat sekali lagi apakah ya di app http control ada out, ada gitu ya. Ini Laravelku ya. Apakah di views-nya akan ada views baru ya, yaitu out, ada. Dan apakah teman-teman di web roots ya,
web.php ada yang baru tuh ya, out root sama nanti contoh sampel ya, root home yang nanti menggunakan konsep autentikasi. Ada semua ya teman-teman ya. Nah, di dalam slide ya, nanti ketika ingin menggunakan konsep autentikasi, teman-teman tinggal ditambahkan middleware out. Sekarang kita lihat dulu apakah sudah selesai. Masih proses nih teman-teman ya. Masih proses untuk instalasi dan teman-teman kompilasinya. Ya, sambil menunggu kita lihat nih sepertinya hampir selesai. Oke. Ya, sepertinya hampir selesai, dikit lagi ya teman-teman ya. Baik. Ya, sambil menunggu nanti ketika ya sebuah routing akan menggunakan middleware out, nanti tinggal cukup tambahkan middleware out ya, middleware out ya. Silakan teman-teman tambahkan di sini ya. Minus lebih besar, yang lain nggak usah, misalnya halaman beranda gitu ya, halaman about nggak usah gitu ya. Apalagi ini yang latihan-latihan sebelumnya ya, nggak usah. Yang kita kasih middleware out tentu saja yang terkait dengan aplikasi. Apa teman-teman? Middleware, perbesar dulu ya, middleware out. Nah gitu teman-teman ya, semuanya dikasih. Ketika yang terkait aplikasi, nah backend-nya nanti dikasih middleware out, semuanya dikasih. Controller, pengarang controller untuk ngegenerate ke PDF ya data bukunya, untuk ngegenerate ini contoh yang generate paragraf ya, generate data buku dalam PDF kasih middleware out, lalu generate data buku dalam bentuk format Excel di middleware out. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah ada semua. Kita simpan. Sip, apakah sudah selesai proses instalasi dan kompilasinya? Baik, sudah selesai ya teman-teman ya, sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang apa langkah selanjutnya? Ya, kalau sudah selesai teman-teman melakukan migrasi PHP Artisan Migrate, karena di model ada model user gitu ya teman-teman ya. Jadi MVC, model view controller ya, tadi sudah kita cek ya. Di sisi controller ada yang baru namanya controller out, di sisi view ada yang baru views out. Nah sekarang model, kan model sebelumnya sudah ada model user nih ya. Untuk autentikasi nanti ini kita teman-teman lakukan migrate ya, lakukan migrasi di dalam database ya, ada migration. Nah di sini untuk membuat user dan seterusnya ya, sudah ada teman-teman ya. Kalau ini contoh memigrate table pegawai ya pada pelatihan sebelumnya, pada video sebelumnya. Baik teman-teman, apa perintahnya? Perintahnya adalah PHP Artisan Migrate di tempat yang sama ya. Oke teman-teman, PHP ya Artisan Migrate nanti akan dimigrasi ke dalam database tabel user. Migrate ya, kita cek dulu deh boleh sebelum teman-teman kita eksekusi tabel database, mohon maaf, perpustakaan ya. Belum ada user ya teman-teman ya, belum ada user. Kita lihat nanti kita lakukan migrasi. Apa perintahnya? PHP Artisan Migrate, enter ya, dia melakukan migrasi untuk tabel-tabel user. Baik, kita cek teman-teman di PHP MyAdmin nya di database perpustakaan, di refresh ya, ada ya teman-teman ya. Nah, ternyata di sini penjualan, mohon maaf ya, perpustakaan. Nah gitu ya, ada user, bahkan ada tabel yang lain, migration ya, file job dan seterusnya ya. Password reset ini dilakukan migrasi. Kita lihat usernya sudah adakah teman-teman? Masih kosong ya, nanti ada nama, emailnya, passwordnya apa dan seterusnya. Oke, apa langkah selanjutnya setelah kita berhasil memigrasi database? Langkah selanjutnya teman-teman ngecek ya, di PHP MyAdmin nya sudah ada ya. Lalu teman-teman untuk keperluan nanti ya sekalian otorisasi ya, otorisasi
user ya, apakah usernya nanti sebagai administrator, sebagai staff, sebagai anggota ya, teman-teman nanti kita coba buatkan gitu ya. Baik, ini contohnya teman-teman ya. Terusnya ada is aktif, terusnya ada foto juga ya. Mungkin kita coba satu-satu dulu ya. Is aktif dulu, nanti ini contohnya aktifnya yes, no, atau di band gitu ya. Ya nanti bebas ya. Baik teman-teman, kita tambahkan dulu boleh ya di tabel di database perpustakaan. Lalu teman-teman kita tambah satu tabel ya. Mohon maaf, tambah satu kolom di tabel user ya, tabel user ya, tabel user di struktur ya teman-teman ya. Lalu kita tambah satu kolom setelah misalnya remember token ya, atau sebelum create art kita tambahkan ya, setelah remember token satu kolom ya. Apa teman-teman, is aktif ya, bertipe data misalnya enum ya, hanya 3 nanti ya. Ya, apa aja teman-teman, administrator 4 juga boleh. Terusnya misalnya kepala perpus ya, ini tambahan aja ya. Terusnya staff, terusnya ada anggota. Ini contoh aja, sekedar contoh. Berarti oh mohon maaf, ini is aktif ya, is aktif bukan itu untuk role ya, mohon maaf. Ini yang pertama yes, is aktifnya yes, mohon maaf. Terusnya no, mohon maaf, ini untuk yang role ya. Terusnya di band, diblokir gitu ya. Nih nggak usah berarti ya, 3 aja ya teman-teman ya. Baik teman-teman ya, kita go. Lalu kita isi nilai default. Begitu nanti dia register, nanti otomatis ya, misalnya teman-teman no ya, otomatis no. Nanti yang akan approval, menyetujui usernya yes, no, atau di ban teman-teman adalah administrator. Nanti ada role base-nya ya, ada role base-nya. Baik, kita satu field dulu di tabel user is aktif ya, tipe datanya enum, ada 3 pilihan yes, no, atau di ban. Lalu untuk nilai defaultnya begitu diregister no dulu, berarti yang sudah terregister tidak otomatis nanti bisa login ya. Kita simpan ya. Oke teman-teman ya, sekarang usernya tambah satu kolom, tambah apa, is aktif. Baik teman-teman, apa langkah selanjutnya ya? Ini adalah memodifikasi user. Sebenarnya tanpa is aktif, role sama foto nggak apa-apa dulu ya, cuma ini sekalian gitu ya. Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah ya, kita bisa nanti ngetes ya. Setelah nanti login akan diarahkan ke halaman misalnya buku, karena di sini yang diaktifkan adalah halaman home. Ini halaman home, nanti tentu saja itu bawaan dari hasil instalasi. Kita lihat ya di view kita teman-teman, di views. Nah, saya close dulu ya filenya juga. Di views teman-teman, di resources views ya, terusnya di di dalam views layouts ini ada app ya, app gitu ya teman-teman. Nah di sini ada contoh penggunaan dari authentication user. Nih ada kalau tamu ya, kalau tamu teman-teman ya, ini ada logic ya. Kalau tamu nanti dia ada menu untuk login, ada menu untuk register gitu ya. Terusnya kalau bukan tamu nanti menampilkan username yang berhasil login dengan double brace out username. Lalu nanti setelah itu bisa melakukan logout. Logoutnya sudah ada sampelnya ya. Nanti nama rootnya adalah logout ya. Baik, ini sudah ada sampelnya di layout app.blade.php. Baik, kita tes ya teman-teman ya. Kita tes sisi aplikasi, terminal, new terminal, atau dari sini juga boleh ya. PHP Artisan Serve. Ya. Kita lihat teman-teman ya. Localhost 8000. Kita tes ya teman-teman ya. Localhost 8000. Kalau kita membuka home
terusnya about us yang tidak menggunakan middleware out masih bisa ya. Ini masih bisa. Coba sekarang data pengarang buku. Pengarang buku, kalau kita lihat teman-teman di roots-nya sudah dikasih apa nih teman-teman? Sudah diberi apa? Middleware out, pengarang sama buku ya. Apalagi dalamnya ada generate PDF sama Excel. Itu pasti nggak bisa ya. Baik teman-teman, kita tes apakah bisa atau tidak. Buku dulu ya, buku ya. Ya, begitu kita klik buku, dia apa teman-teman login, tapi loginnya masih pas belum masuk ke Bootstrap. Ya nggak apa-apa, nanti kita ganti ya layoutnya. Terusnya data pengarang. Ya sama, dia harus apa teman-teman login dulu. Ya nanti login halamannya seperti ini, register halamannya juga seperti ini. Masih belum masuk ke Bootstrapnya ya. Baik, teman-teman ya, berarti sudah berhasil. Dia harus login dulu. Tapi yang kita harus perhatikan adalah, teman-teman, ya, dia tampilannya belum masuk ke Bootstrap. Ya, kita lihat dulu, teman-teman, ya, di views-nya. Di views, apa tadi, teman-teman, yang sudah berhasil di generate, out, ya, terusnya login. Nah, kalau kita lihat layout-nya ke app. App itu yang tadi. Ya, yang tadi sudah kita buka. Nah, ini ya. Dia tidak menggunakan Bootstrap yang sudah kita pakai. Ya, dia masih biasa ya. Tidak ada Bootstrap bisa lihat ya. Baik, style sheet-nya ke Google Apps gitu ya. Teman-teman ya. Berarti nanti kita ganti kalau ke Bootstrap adalah ke layout index. Nah, ini ya yang ada Bootstrap-nya. Oleh karena itu, teman-teman, login ya, register, diffuse out ya, verify. Nanti semua menggunakan apa? Layout index. Kita ganti ya. Layout index yang ada Bootstrap-nya yang sudah kita buat. Ya, konsepnya kan sama, ada extend sama section content. Register juga demikian, teman-teman. Layout apa? Index ya. Di verify juga demikian. Jadi semuanya kita ubah ke template yang sudah kita buat. Atau nanti bukan Bootstrap, yang lainnya silakan nanti disesuaikan gitu ya. Baik, teman-teman, ini kita simpan. Ya, semuanya sudah ya, diffuse out ya, semuanya sudah. Nah, semuanya ke layout index. Kita refresh teman-teman sama-sama. Ini halaman register. Oke, sudah jadi ya. Terusnya halaman login. Ya. Login. Ya, pun sama. Ya. Oke, ya berhasil ya. Untuk layoutnya sudah kita pindahkan ke Bootstrap kita ya. Langkah selanjutnya adalah kita belum memiliki user untuk login. Ya, belum memiliki apa? User untuk login. Ya. Baik, kita lakukan teman-teman ya. Register user. Ya, berarti di aplikasinya teman-teman kita register ya. Tadi kan begini ya, data misalnya buku dia harus login. Ya, tadi di sebelumnya ada register ya. Nah, kita ketik aja langsung di sini register. Register. Oke, teman-teman, namanya Nasrul, emailnya Nasrul, passwordnya ya biasanya 8 karakter nih ya. Nasrul 12345 tanda seru. Ulangi lagi, teman-teman. Nasrul 12345 tanda seru. Ini sebelum saya eksekusi, nanti teman-teman ya, kalau kita lihat slide-nya nih, setelah melakukan register ya, sebentar saya lompat dulu teman-teman. Nah, setelah melakukan register, nanti teman-teman diarahkan ke halaman home. Ke halaman home ya. Halaman home bawaan dari autentikasi. Coba kita tes ya. Ini ya, saya register. Nah, begitu ya. Nasrul Lokot kok langsung masuk ya. Harusnya nanti harusnya ya ada proses apa? Approval gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang ini kan user pertama ya, teman-teman langsung di approve. Tapi nanti kita mau modifikasi, teman-teman, di database perpustakaan di tabel user ya, ada Nasrul. Ini kita edit ya. Kita edit ini sebagai admin contohnya ya. Baik, contohnya teman-teman. Nah, ini kan is aktifnya no ya. Nanti kita ganti dengan yes.
Artinya ini dia administrator, tapi role-nya belum kita buat ya. Saya go teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, baiknya nanti harusnya sebelum apa? Sebelum di-approve sama admin, dia belum bisa aktif atau bisa langsung login gitu ya. Atau bisa masuk ke dalam aplikasi. Sekarang kondisinya begitu register langsung dianggap user yang aktif ya, nggak apa-apa. Tapi untuk yang berikutnya kita lakukan proses approval dulu ya sama administrator. Oke teman-teman, saya log out. Ya, baik. Ya, teman-teman, di sini saya log out. Sudah berhasil keluar dari aplikasi. Nah, sekarang apakah Nasrul bisa membuka data pengarang? Ya, harus login dulu ya, deh ya. Bisa buka data buku, nggak bisa ya. Sekarang kita login dulu nih. Tadi loginnya Nasrul, emailnya, passwordnya Nasrul 12345 tanda seru. Ya. Apakah bisa, teman-teman? Ya, bisa ya. Jangankan melihat, nanti menambah, menghapus, mengedit, nanti pasti bisa. Begitu ya, teman-teman ya. Alhamdulillah sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan merubah menu ya. Jadi, kalau dia logout, sayang ini belum ada belum ada linknya ya. Kita tambahkan dulu. Kita tambahkan nanti menu login, register untuk yang belum terautentikasi atau belum terregister. Nanti data hanya boleh dilihat untuk yang sudah terautentikasi ya, sama nanti ada user yang berhasil login. Baik teman-teman ya, kita ubah menunya ya, kita ubah menunya di mana diffuse layout menu. Nah, diffuse layout menu. Nah teman-teman ini ya, oke. Baik, ini ada data buku dan pengarang, yang lainnya belum dipakai ya, something else here ini belum dipakai, saya hapus saja ya. Nanti kan ada buku, ada pengarang, ada penerbit ya, belum kita buat MPC-nya atau aplikasinya. Nanti teman-teman silakan dilanjutkan ya. Baik, ini ada list yang nggak aktif ya, ini saya hapus juga, ini nggak pakai ya teman-teman. Baik, saya simpan. Kita lihat aplikasinya. Ya, gitu ya, sudah hilang. Nah, data nanti yang sudah berhasil login. Yang sudah berhasil login nanti di sini misalnya Nasrul, nanti bisa logout. Nanti misalnya di sini ada profilnya bisa dilihat. Kalau administrator nanti bisa mengelola user yang ada. Baik, langkahnya teman-teman berarti ya, ini saya copy paste aja nih ya. List tutup list yang data, yang drop down ini. Ini untuk yang berhasil login atau yang sudah terregister ya. List tutup list ya. Untuk data pengarang dan buku, saya copy, saya paste, gitu ya. Saya copy paste, teman-teman. Nah, teman-teman, ini diganti dengan user yang berhasil login. Ya, misalnya Nasrul atau nanti siapa, kita kasih logic ya. Melihat logiknya, teman-teman sudah ada di dalam slide nih. Contohnya ya, ada ya. Baik, ini kalau ada halaman kalau sudah register ya, nanti kita buat ya teman-teman. Tapi sebelumnya dimodif dulu. Setelah register nanti nggak otomatis aktif usernya. Nanti di sini ada panduannya ya. Baik teman-teman, ya ada sampelnya ya. Nah ini, kalau kosong out username-nya nanti nggak ditampilkan user yang login. Tapi kalau tidak kosong, kebalikan empty kan not empty ya. Nanti out username. Kita kasih logic itu ya. Dimana tadi di sini ya, sebelumnya di sini kan data. Saya copy paste dari situ ya. Ini nama user yang berhasil login. Berarti logiknya if out ya. Out titik 2. Ya, lihat panduannya teman-teman ya. Out empty dulu. Out user ya. If empty out ya, user minus name ya. Ini lihat di fieldnya, di tabel user ada field name ya, ada kolom name ya. Kalau dia tidak kosong out username-nya, teman-teman ya, out username-nya, usernya pakai putih ya. Itu teman-teman, maka
Ya teman-teman, kita double brace, kosong, nggak ada user. If nanti ini true-nya, ya false-nya pakai else. Axiom else, ya karena menggunakan blade template ya. Kalau kosong, kalau tidak kosong, nanti teman-teman seperti yang di app, seperti yang ada di layouts app, ini untuk menampilkan user yang berhasil login adalah out username, seperti logic tadi. Nah, ini. Cuma di sini kan nggak ada logic ya. Sekarang kita kasih logic pada menu kita. Ya, tampilkan nama user yang berhasil login. Jangan lupa karena menggunakan template blade, di sini ada if, ada tutupnya and if. Ya, gitu ya teman-teman, seperti di dalam slide, gitu ya. Oke, nanti tampil seperti itu, ya. Kita tes dulu. Di sini ada gambar fotonya, ya kita belum tampilkan fotonya, ini nggak usah dulu ya. Baik teman-teman, saya simpan. Saya refresh aplikasinya. Ini guys, saya berhasil login ya. Oke, itu ada Nasrul. Ya. Intinya jangan pengarang sama buku ya. Baik teman-teman ya, berhasil. Selanjutnya nanti drop down-nya 3. Misalnya ada profilnya ya. Tapi kan belum ada NPC-nya gitu ya, belum ada aplikasinya, kita kosongin dulu. Misalnya nanti teman-teman akan buatkan kelola user. Kalau dia sebagai administrator, harapnya saya kosongin dulu. Ini kelola user. Oke, gitu ya. Nanti kita akan pelajari teman-teman di video selanjutnya adalah otorisasi user. Sekarang yang penting bisa login sama logout dulu ya. Terusnya satu lagi untuk logout ya teman-teman ya. Untuk logout teman-teman pun sudah dicontohkan ya di app ya. Nah ini dia menggunakan div drop down menu ya, drop down menu nanti ada logout ya, ahref sama form. Nah, div-nya kan drop down menunya sudah ada ya. Coba di menu div drop down menu, nah sudah ada ya, tinggal a class drop down item. Kita copy a class drop down item karena nanti berupa tombol ya, berupa tombol ya, ini kan on click, berarti nanti menggunakan konsep form yang ada security-nya CSRF ya. Nanti root-nya ke logout, metodenya pastinya post. Ini copy paste aja teman-teman ya. Yang ada di app ya, di layouts app yang tadi hasil generate, kita install autentikasi user di Laravel 8 menggunakan Laravel UI gitu ya. Baik, ini saya copy a class drop down item sama formnya saya copy ya. Di menu ya, setelah profile kelola user, teman-teman ini bisa logout ya. Paste di situ ya, dirapikan dulu boleh sedikit. Nah, terusnya ada formnya ya. Baik teman-teman ya, apa-apa nanti dirapikan lagi. Saya simpan, saya refresh teman-teman ya. Nasrul ada profile masih kosong, kalau logoutnya nanti sudah bisa ya, profile, kelola user sama logout. Nah, kita logout. Kalau logout, apakah menu data misalnya pengarang, terusnya data buku apakah tampil? Karena sudah di logic. Sudah logic belum nih? Oh belum, nanti kita logic ya. Ya teman-teman ya, sekarang kita logout dulu. Logout dulu, Nasrul logout ya. Ternyata di sini ada kosong. Terusnya di sini ada menu data ya. Ini harusnya tadi data user yang berhasil login sama untuk logout. Ini kalau kondisinya sudah terautentikasi dan berhasil login. Nah, kalau belum terautentikasi, ya belum berhasil login, seharusnya menu data dan menu sampingnya ini yang untuk logout ini harusnya nggak ada, maka kita berikan logic lagi. Logiknya seperti apa? Sudah ada juga sampelnya, teman-teman. Ya. Nah, di sini ada logic. Kalau dia tamu, dia melakukan login dan register. Kalau tidak tamu, bukan tamu, berarti nanti user yang sudah terautentikasi else, berarti tampilkan nama user ya, sama bisa logout, sama terakhirnya di sini and guest ya. Berarti di menunya teman-teman ya, kalau dia tamu, teman-teman tampilkan menu teman-teman login dan register. Belum dibuat ya? Nah, ini kita copy paste aja nih. Kita copy paste dua ya. Setelah about us, boleh. About us, LI tutup LI-nya, list tutup
listnya saya copy 2 kali. Ya, saya copy 2 kali, teman-teman. Satu-satu dulu juga boleh, langsung 2 ya. Yang pertama, menu login. Menu login. Untuk login, URL-nya di app-blade apa tadi? Ya, teman-teman, ya. Root login. Nah, ya, teman-teman apa? Root login. Kalau register, root registernya saya copy aja. Ya, di menu ya. Nah, ini saya ganti nih. Login, root login. Terusnya kalau satu lagi register. Register di sini berarti rootnya register. Saya paste lagi, rootnya register ya. Register. Oke, teman-teman ya. Lalu dua menu ini login dan register untuk ya teman-teman yang belum login ya, yang belum login atau yang belum terautentikasi. Kalau home sama about us kita abaikan ya, karena itu kan cuma halaman statis gitu ya, bukan halaman untuk aplikasi. Baik, logiknya apa? Jika tamu add guest, ya. And guest-nya nanti teman-teman letakkan setelah tutup listnya tadi logout. Logout mana tutup listnya? Nah, ini ya. Logout. Ya. Ini, oh mohon maaf, bukan di situ. Ya, bukan di situ. Ini kan untuk yang bukan tamu ya. Mohon maaf. Tadi saya ulangi lagi. Ya. Oke, mana tadi teman-teman login sama register? Ya, guest. Nah, and guest-nya nanti setelah teman-teman apa? Setelah register. Ya, gitu ya. Jadi kalau tamu seperti itu. Kalau bukan tamu gimana teman-teman? Lihat di app. Ya. Di sini ada else ya. Ada guest. Oh, benar. And guest-nya nanti di setelah tutup listnya apa logout ya. Else-nya nanti sebelum listnya data. Oke, ini benar ya. Ternyata tadi benar. Oke, and guest-nya teman-teman saya pindahkan lagi. And guest-nya bukan di bawah tutup listnya register, tapi di akhir ya, setelah logout. Setelah tutup listnya logout gitu ya. Setelah tutup listnya logout, ini kan logout ya. Lalu teman-teman, sebelum list data yang itu diperuntukkan untuk user yang sudah terautentikasi, yang ini ya, nih list data. Mana? List data beserta list untuk user yang berhasil login beserta nanti bisa logout. Berarti sebelum list ya, data di sini ada else. Takeong apa? Else. Jadi logiknya begitu ya. Kalau dia tamu, nanti ada menu login sama register. Atau belum terautentikasi atau belum terregister. Belum berhasil login gitu ya. Else ya, tapi kalau sudah terautentikasi, sudah berhasil login, nanti ada drop down menu data yang ada pengarang dan buku, dan drop down nanti nama user berhasil yang login, nanti dia bisa lihat profilnya. Kalau administrator bisa mengelola user yang ada, bisa menambah, bisa menghapus, bisa mengubah gitu ya. Lalu bisa melakukan logout terhadap user yang login gitu ya. Baik, saya simpan teman-teman. And guest, saya simpan ya. Saya simpan teman-teman, hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini belum login nih. Ya, kalau belum login ada menu login sama register. Ya, gitu ya. Ini sudah berhasil, teman-teman ya. Tapi ya kalau sudah login nanti tadi baru Nasrul ya. Nasrul passwordnya tadi Nasrul 1 2 3 4 5 tanda seru. Contohnya ya. Saya login teman-teman. Maka teman-teman ya, setelah berhasil login ke halaman home, harusnya ke halaman apa? Ke halaman buku misalnya ya. Ke halaman buku. Berarti kita lihat lagi slide-nya. After login ya teman-teman, nanti di redirect-nya tidak ke halaman home tapi ke halaman buku dengan mengganti protected redirect to ya, nama routing kita adalah buku. Oke, berarti melihatnya di mana teman-teman ya? Melihatnya ada di app http controller out ya, nanti
teman-teman ya use authenticate usernya, nanti redirectnya tidak ke halaman home setelah login ya, berarti ke halaman buku ya. Di app http controller out ya, kita lihat teman-teman ya, app http controller out ya teman-teman, login controller ya, login controller. Nah, use authentication user. Nah, di sini teman-teman ya. Where to redirect user after login? Ya, setelah after login jangan ke halaman home lagi, itu kan bawaan ya. Kita ganti nih, teman-teman ya. Kita ganti. Setelah berhasil login, nanti dia diarahkan ke halaman routing buku. Berarti slash. Nah, gitu, ya. Baik, ya, kita tes lagi, teman-teman ya. Kita tes lagi, simpan dulu ya, file save. Tes lagi, saya logout lagi nih. Ini kan masih ke halaman home ya, logout lagi. Kalau logout sih langsung ke halaman home ini ya, di sini ya. Baik, login. Ya, login, teman-teman. Ya, Nasrul, masukkan passwordnya. Login. Ya, perhatikan ke halaman buku ya. Nah, perhatikan, tidak ada menu login sama register karena dia user yang berhasil login. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Baik, alhamdulillah berhasil ya. Nah, sekarang teman-teman, begitu logout lagi, saya kan register ya, lakukan register. Tadi di awal registernya langsung di-approve. Nah, sekarang kita tidak boleh karena harus ada persetujuan dari administrator. Tapi untuk belajar role-nya nanti di video selanjutnya ya. Baik, teman-teman ya. Berarti kita ganti after register ya. Kita ganti after register dan nanti kita ubah dari sisi tampilan dan dari sisi logiknya. Di sini ada juga teman-teman ini. Nah, teman-teman ya, setelah kita melakukan modifikasi login, maka teman-teman di mana nih teman-teman ya? Di vendornya, di Ravel UI out backend-nya, nanti di fungsi kredensial tadi di awal teori tentang autentikasi ada keyword kredensial, ya artinya untuk membuktikan usernya itu sudah valid atau tidak. Ya, di situ ada fungsi kredensial gitu ya. Nah, yang tadinya hanya username dan password saja, nanti ditambah is aktifnya yes. Berarti nanti ada data baru, ada array baru, menggunakan return-nya tidak request only, melainkan return-nya array merge ya. Tetap sama, request only this username dan password, nanti username-nya bisa email gitu ya. Lalu ditambah satu field, kolom is aktifnya di tabel user adalah yes, bukan no atau apalagi di blokir, di ban gitu ya. Baik, teman-teman, kita ubah di vendor Laravel UI out backend. Ya, di vendor, teman-teman ya, di vendor Laravel ya, UI Laravel user interface out backend. Terusnya di fungsi autentikasi user ya. Nah, di sini ya. Autentikasi user, teman-teman. Ya, di fungsi apa tadi? Di slide. Kredensial. Nah, nih, di fungsi kredensial, teman-teman, ini saya copy, saya komen ya. Copy dulu deh. Copy. Saya komen yang atasnya, ini aslinya, default-nya. Terusnya, teman-teman, diganti dengan return-nya apa? Array merge ya. Array merge. Ada nggak? Oke, ada ya, array merge. Oke, teman-teman, ditambah satu lagi koma. Array merge ya. Karena ini berupa apa teman array, berarti kasih simbol kurung siku apa is aktif gitu ya kolomnya ya. Terusnya ini key-nya, value-nya kita jawab atau kita berikan apa? Yes. Ya, teman-teman, seperti itu. Jadi tidak serta-merta nanti dia berhasil login.
atau langsung masuk ke halaman aplikasi, dia harus di approval dulu sama siapa? Administrator. Karena by default kolom is aktif ya, kita isi no dulu, berarti butuh persetujuan dulu, butuh approval dari administrator ya. Baik, langkah selanjutnya teman-teman. Kalau begitu, setelah melakukan register, kita arahkan bukan ke halaman, langsung ke halaman masuk aplikasi ya. Baik, di dalam slide ya, di sini ini sudah tadi ya. Ya, teman-teman, setelah melakukan register ya, nanti teman-teman kita edit lagi, redirectnya tidak ke halaman home. Tidak ke halaman home, melainkan nanti ke halaman baru after register, routing baru after register, gitu ya. Baik, teman-teman, ya kita ubah lagi nih di file register user.php yang ada di vendor Laravel UI lagi. Ya, tadi sudah kita buka ya. Vendor Laravel UI, lalu out backend. Kalau tadi kita ngubah di authentication user, sekarang kita ubah di register user. Nah, gitu ya. Atau di controllernya, mohon maaf, di controllernya ada tadi controller out, register controller. Ya, tadi sebelumnya kan login controller ya, kita ubah sekarang register controller, oke. Kan di situ ya. Nah, di sini nih ya, where to redirect after user register. Setelah melakukan registrasi, user jangan ke halaman home. Nah, ini kita copy lagi ya. Kita copy lagi, teman-teman. Kita paste. Saya komen yang aslinya. Kemana redirectnya? Ya, kita buat routing baru. Misalnya routing barunya after register. Setelah register, teman-teman mau diarahkan kemana ya? Ke sini, ke routing after register. Berarti kita tambahkan ya, teman-teman ya. Ini saya simpan. Di routingnya tambahkan lagi di roots ya, web ya. Kita copy paste aja yang misalnya beranda ya, atau about sama aja ya. Ini saya copy, paste di mana? Paling bawah deh, biar ada urutannya ya. Kan bawahan dari instalasi ya, authentication user. Paling bawah lagi boleh. Ini tambahan kita ya. Nah, di sini ya, paste. Apa teman-teman tadi? After register, nama routingnya yang sudah didaftarkan. Oke. After register, layoutnya jangan about, kita buat juga nanti nama filenya sama di views layout after register. Ya, di dalam slide sudah ada contohnya tuh ya. Ya, menggunakan ya, terima kasih sudah register, mohon tunggu approval ya. Baik, teman-teman, nama filenya kalau ini index 2, kalau kita after register ya, nama filenya bebas ya. Nama filenya bebas. Baik, teman-teman, layout after register saya simpan dulu. Lalu di views layout ya. Di views layout ya, kita save as misalnya home ya, atau beranda nih. Ya. Kita save as saja menjadi apa? After register. Saya buka file save as biar kita nggak buat lagi ya. Apa nama filenya tadi? After register.blade.php. After register.blade.php, teman-teman. Ya, ini sudah ada ya. Jangan selamat datang. Misalnya ya, keterangannya bebas ya. Registrasi user berhasil. Sukses gitu ya, berhasil ya, kalimatnya bebas, teman. Mohon tunggu nih, kalimatnya nggak usah banyak-banyak nih ya. Satu paragraf aja ya. Ini saya hapus ya. Tunggu approval dari admin kami. Nanti kalau ada fitur notif ke email lebih bagus lagi. Itu masalah lain ya. Baik, di sini mohon tunggu approval administrator. Ya, gitu aja teman-teman ya. Ini tombolnya nggak usah deh. Ya, oke, teman-teman, itu aja isinya ya. Registrasi user sukses ya. Kita tes ya, teman-teman ya. Kita tes. Ya, oke. Ya, yang tadinya ke halaman home sekarang udah nggak lagi ya. Saya refresh dulu.
register, namanya bebas, misalnya Inaya, Inaya Gmail, passwordnya 8 karakter minimal. Inaya 12345 tanda seru. Oke, teman-teman, register. Apakah halaman home dan langsung masuk ke halaman aplikasi atau ke aplikasi enggak ya? Harusnya enggak karena udah diubah tadi ya. Register. Nah, registrasi user sukses, mohon tunggu approval. Oh, di sini masih langsung masuk ya, Inaya ya. Harusnya nih nggak boleh nih. Ya, ada yang kelewat. Di slide-nya nih ada yang kelewat ya, teman-teman ya. Dia langsung masuk. Oh ya, satu lagi nih ya. Ketika user berhasil melakukan registrasi, by default, Laravel langsung menjadikan member user. Nah, ada yang diedit lagi teman-teman ya. Di vendor Laravel UI, nanti kita nonaktifkan otomatisnya menjadi member user. Nanti tinggal komentar atau menonaktifkan yang discard login user. Nanti kita buat lagi kalau gitu ya. Seperti itu. Ya, nanti ada keterangan mohon tunggu approval. Kalau sekarang otomatis langsung jadi member user ya. Oke, teman-teman, di vendor Laravel UI out backend. Ya, out backend nanti di fungsi register ya. Backend ya. Kita buka lagi, teman-teman ya. Tadi member UI out backend-nya sudah kebuka. Ya. Teman-teman di autentikasi user ya. Di register, oh berarti di register ya, register user. Teman, di fungsi nih, register di function register ya. Public function register nonaktifkan discard login user ya. Ini kita nonaktifkan. Agar apa teman-teman? Tidak otomatis menjadi member user. Kalau gitu kita register user satu lagi. Yang sekarang Inaya nih ya, teman-teman, dia langsung jadi member user. Ya, kita logout dulu ya. Ya. Baik, teman-teman, logout, register lagi ya. Terusnya namanya Andri misalnya, emailnya Andri, passwordnya bebas, misalnya Andri 12345 tanda seru. Andri 12345 tanda seru ya. Register. Nah, register sukses gitu ya. Dan belum otomatis menjadi member user. Begitu ya, teman-teman ya. Lalu Andri sama Inaya memaksakan nih sekarang ya. Memaksakan. Kalau tadi memang si Inaya sudah memang terlanjur masuk, tapi untuk login dia belum tentu berhasil ya. Tapi apakah kita cek dulu? Ya, tadi sudah sih ya teman-teman ya. Di authentication user. Nah, kalau dia login ditambah satu lagi remerge tadi ya, teman-teman ya. Kita tambahkan ya. Nah, ini ya. Jadi di fungsi kredensialnya untuk memastikan usernya benar atau tidak, nanti teman-teman bukan hanya username dan password tapi remerge ya, username password iya ya, lalu ditambah is aktifnya yes. Sekarang atas nama Inaya ya, yang tadi sudah masuk karena belum di otomatisnya belum dikunci ya, atau belum dinonaktifkan. Sekarang harusnya nggak lagi login ya, atas nama siapa, Inaya, passwordnya saya masukkan ya, Inaya 12345 tanda seru, login. Remerge-nya ya, oh satu parameternya kurang ya, fungsinya di sini ya, satu parameternya kurang. Kita lihat dulu teman-teman ya, ada kesalahan sedikit di array merge ya. Kita lihat dokumentasinya. Tadi sudah ya. Ada yang kurang. Harusnya sih nggak boleh ya, teman-teman ya. Ya, request only. Ya, sebentar kita lihat, teman-teman. Request only this username, password, koma, is active, yes. Ya, is active, yes. Ininya saya saya komen ya. Baik, apakah sudah sama atau belum? Return-nya, ini ada yang salah gak? Array merge ya. This username sama password
This username and password, koma, oh kurungnya teman-teman kurang satu ya. Kurungnya kurang satu karena tadi copy paste ya. Ya, ini kurungnya di sini satu lagi ya. Ya, gitu ya. Kurungnya kurang satu teman-teman ya. Password is aktifnya yes ya. This username, ya, ada error lagi teman-teman. Ini ya, sebentar. Di return array merge ya. This username, password. Ya, ada yang salah ketik. Request only. Oh iya nih teman-teman, harusnya ngambil dari sini aja ya. Harusnya teman-teman ngambil dari sini nih. Request only. Ini ada yang kurang nih. Saya copy aja ya. Tadi salah ketik. Ini saya paste lagi. Nih. Oke ya. Return array merge request only. This username sama password. Ya, tadi salah ketik ya teman-teman ya. Is aktifnya yes. Sepertinya sini bisa ya. Saya simpan. Saya refresh ya. Ada salahnya di situ. Lanjutkan. Nah, kredensial. Ya, Andri gimana? Coba ya. Andri, kredensial. Siapa? Tadi passwordnya Andri 12345 tanda seru. Login. Nah, gitu ya. Kredensial. Nasrul, coba tes. Jangan sampai saya nggak bisa login lagi ya. Karena saya udah aktif ya. Dan 9, passwordnya Nasrul 12345 tanda seru. Nah, harusnya berhasil nih Nasrul ya. Baik, Nasrul berhasil ya. Kenapa? Karena Nasrul sudah aktif. Ini saya refresh dulu ya. Saya refresh dulu data usernya, teman-teman ada semua ya. Naya, Andri ada ya, tapi is aktifnya no. Sekarang kita aktivasi ya. Nanti mengaktifasinya atau approvalnya jangan di sini, jangan di PHP Admin. Nanti teman-teman buat aplikasi CRUD-nya untuk kelola user gitu ya. Seperti aplikasi CRUD untuk buku, untuk pengarang gitu ya. Nanti tambah satu kolom foto untuk upload foto user. Nanti harusnya seperti itu gitu ya. Baik teman-teman, karena belum ada fitur itunya, fitur CRUD-nya kita tambahkan di sini atau kita edit di sini. Inaya saya approval, yes ya. Lalu Pak Andri juga saya approval, yes ya. Oke teman-teman ya, seharusnya baik Inaya maupun Pak Andri nanti bisa teman-teman bisa login. Saya logout ya. Logout ada 2. Saya login sama register, login atas nama Inaya. Passwordnya Inaya 12345 tanda seru. Oke, Inaya kan? Tapi di sini belum ada role base ya. Belum ada role base access control, masih sama semua. Nasrul, Inaya, Andri masih sama ya. Ya, logout. Harusnya nanti bisa lihat profile, bisa kelola user kalau admin ya. Jadi teman-teman dibuat fitur selanjutnya ya, logout. Ya. Oke, teman-teman, sekarang Pak Andri terakhir tes ya. Apakah bisa masuk apa enggak nih? Harusnya sih bisa ya. Andri 12345 seru. Login. Ya, bisa masuk juga ya. Baik, teman-teman, seperti itu. Alhamdulillah kita sudah bisa menambahkan fitur autentikasi user menggunakan vendor Laravel UI. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Di video selanjutnya silakan dinantikan ya tentang otorisasi usernya, tentang role based access controlnya, karena sekarang masih memiliki hak akses yang sama. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.